Oke, sekarang saya ke Mas Adi Pray. Ini bagaimana kita menganalisis pemilihan tempat dari masing-masing paslon? Dua di tempat yang sama, satu tempatnya berbeda. Saya kira ini sebagai bentuk penegalan dari simbol-simbol politik yang disampaikan oleh masing-masing paslon ya. Kenapa at the end of the day-nya pasangan Pak Mardhani Alisera ini akhirnya memutuskan JIS sebagai tempat kampanye akbar terakhir? Karena tentu publik ingin diingatkan kembali bahwa Anies adalah mantan gubernur Jakarta yang salah satunya meninggalkan satu legacy yang cukup luar biasa. Minimal ya bisa dilihat dari Jakarta International Stadium yang saya kira memang menjadi bahan yang selalu dikutip dan dibanggakan oleh Pak Anies. Kan itu sebenarnya ini adalah expose di mana Anies sebagai gubernur Jakarta pernah sukses membangun stadion bertaraf internasional. Yang kedua, kenapa misalnya Prabowo dan Gibran ini di GBK? Bagi saya justru melihat ini bagai bagian dari bentuk penebalan bahwa Prabowo dan Gibran adalah orang yang disokong oleh Pak Jokowi. Karena kalau kita melihat dua momentum Pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019, trigger di mana Jokowi memantapkan kemenangannya untuk yang kedua kalinya atau yang pertama kali di 2014 itu kan dimulai ketika momen untuk menyemangati para pendukung dan paslonnya itu datang ke BK berbondong-bondong. Saya ingat 2014 ada konser dua jari yang saya kira itu dimulai di mana Pak Jokowi memobilisasi para relawan dan kemudian menggunakan instrumen musik yang namanya slang saat itu. Sepertinya pemilihan GBK sebagai tempat kampanye Prabowo dan Gibran untuk menebalkan bahwa pilihan politik Pak Jokowi itu adalah Prabowo yang kemudian mencoba untuk mereplika kesuksesannya nanti di 14 Februari. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu ini sebagai bentuk penegasan Jateng adalah kandangnya banteng, makanya kampanyenya siang sampai sore itu katanya tadi kan dilaksanakan di jantung ibu kota Semarang, yaitu sebagai bahan kepada publik sebenarnya bahwa Ganjar adalah mantan gubernur dua kali, dua periode di Jawa Tengah yang mampu meninggalkan satu legacy yang memang layak untuk diapresiasi. Tapi kalau tidak salah disampaikan oleh Bang Kiko, kenapa di Solo? Termasuk di Solo sebenarnya, ini soal gengsi politik. Solo, sekalipun di situ ada wali kota Gibran, anaknya Pak Jokowi maju berdampingan dengan Prabowo, bukan berarti itu kandangnya Gibran, bukan berarti itu kandangnya Jokowi, tapi itu kandangnya Ganjar dan kandangnya Banteng. Wajar kalau kemudian kampanye akbarnya itu untuk menebalkan itu semua. Oleh karena itu, kampanye akbar ini kan sebenarnya sebagai bagian dari exposure. Bagaimana kekuatan politik itu ditampilkan oleh masing-masing paslon tentu dengan bahasa-bahasa komunikasi politik yang saya kira perlu dengan tafsir-tafsir makna yang menurut saya tentang bagaimana kekuatan politik itu disampaikan kepada publik. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian ada mobilisasi massa jauh-jauh hari. Itu kan sebagai bentuk bahwa ini adalah bagian dari puncak kekuatan konsolidasi politik yang dilakukan oleh masing-masing calon. Kubu Amin, kubu nomor 2 Prabowo dan Gibran, dan kemudian kubu Ganjar dan Pak Mahfud. Saya kira di situ konteksnya, Cak. Ya, ditahan dulu Mas Adi Pray. Sekarang kita akan cek rekan-rekan saya ini sudah seperti apa ya suasana persiapan kampanye akbar atau juga pamungkas di 3 titik. Saya akan mencoba untuk bertanya kepada rekan saya Kristanti dari JIS, ada Adi Mulya di GBK, dan di Solo sudah ada Agus Saptono. Kita akan ke JIS terlebih dahulu. Kristanti Yosefa, silakan. Baik Caca Anissa dan juga pemirsa, besok yakni 10 Februari 2024 adalah hari terakhir kampanye dalam Pilpres 2024 dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini akan menggelar kampanye akbar terakhirnya di Jakarta International Stadium. Dan hingga saat ini pemirsa, kalau boleh kami kabarkan, persiapan yang sudah dilakukan ini tampak di area sekitar JIS ini sudah dipadati oleh banyak sekali massa, sudah mulai ramai oleh massa pemirsa. Tampak para massa ini tadi hadir membawa sejumlah hiasan atau pernak-pernik seperti itu ya, bertuliskan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian juga yang menarik pemirsa, diperkirakan para massa yang hadir pada hari ini nantinya akan bermalam untuk mengikuti sholat subuh berjamaah sebelum besok acara kampanye akbar ini berlangsung. Besok pemirsa, kampanye akbar yang bertajuk Bersatu Berani Berubah ini akan dimulai pada sekitar pagi hari pukul 7 dan akan berakhir di sekitar sore hari atau sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan perlu juga diketahui pemirsa, selain massa yang sudah memadati JIS ini, para pihak penjaga atau pihak keamanan ini juga sudah tampak memadati area JIS beserta juga
tenda-tenda yang sudah dipasang atau persiapan logistik yang sudah disiapkan. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa nantinya ini jika area di JIS ini sudah dipadati oleh para massa yang besok akan hadir, pihak dari paslon nomor urut 1 juga akan menyiapkan videotron di luar area JIS ini, yakni di sekitar Jalan Benyamin Sueb serta di wilayah sekitar Danau Sunter. Sementara demikian Caca Anissa di JIS, kembali dengan Anda di studio. Terima kasih Kristansi Yosefa dari JIS. Sekarang kita ke Adi Mulya, sudah ada di GBK. Adi Mulya, kalau di GBK seperti apa suasananya? Silakan dengan laporannya. Ya baik, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama memang pemilihan umum tinggal menghitung hari dan esok rencananya dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan melaksanakan kampanye akbar di Gelora Bung Karno, dan diperkirakan masa yang akan datang ini ke Gelora Bung Karno sekitar 500.000 penonton, dan dari tim TKN Prabowo Gibran sendiri sudah mengimbau jika acara ini tidak dipungut biaya apapun, secara gratis masyarakat bisa berbondong-bondong hadir ke kampanye akbar Prabowo Gibran. Untuk personil keamanan pun Caca Anissa tidak perlu khawatir, setidaknya terdapat 2.700 personil keamanan yang rencananya akan dikerahkan pada masa kampanye akbar esok hari di tanggal 10 Februari 2024. Untuk para pengisi acara pun tidak kalah meriah, ada banyak sekali public figure dan juga musisi-musisi tanah air yang diperkirakan akan hadir ke Gelora Bung Karno untuk melaksanakan kampanye akbar di sini, meramaikan kampanye akbar di sini. Di antaranya ada Dewa 19, kemudian Netral dan lain sebagainya. Bisa Anda lihat di sini memang dari persiapan-persiapan sebetulnya belum ada persiapan secara signifikan dipasang. Itu artinya memang panitia atau tim kampanye nasional Prabowo Gibran masih terus melakukan upaya persiapan-persiapan yang akan dirampungkan pada malam hari ini, Caca, rencananya. Untuk spanduk-spanduk memang sudah terjejer di sini yang bertuliskan Prabowo Gibran di Gelora Bung Karno, namun untuk venue sendiri masih disiapkan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Rencananya malam hari ini akan dikerahkan hingga akhirnya esok hari, Caca Anissa, kampanye akbar akan berjalan lancar yang direncanakan akan dimulai pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya dari GBK. Sekarang mari kita ke Solo, sudah ada Agus Saptono di sana. Agus Saptono, silakan dengan laporannya. Ya, Caca dan juga pemirsa, persiapan demi persiapan terus dilakukan untuk mengakhiri kampanye besok dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di mana untuk persiapan hingga malam hari ini sudah mencapai 95%, dan tampak tadi saya melihat di panggung sudah cek sound dan memasang berbagai untuk kepentingan kampanye besok. Kampanye besok sendiri akan dimulai pada pukul 7 pagi dan diawali dengan kirap, yaitu dari Pura Mangkunegaran hingga menuju lokasi yang berada di Benteng Paris-Medebek yang jaraknya kurang lebih sekitar 3 km. Sementara dari keterangan panitia tadi bahwa besok tokoh-tokoh maupun ketua partai politik pengusung Ganjar Mahfud juga akan hadir, Megawati Soekarnoputri. Kampanye sendiri akan dihadiri oleh ribuan massa dan kader dari simpatisan pasangan nomor urut 03. Begitu, Caca. Baik, terima kasih Agus Saptono dari Solo, Jawa Tengah. Tadi ada Kristanti Yosefa, Adi Mulya di JIS, bahkan juga GBK. Sekarang saya mau ke Asterio. Mas Asterio tadi sempat dikomentari, yakin cuma 500 juta. Katanya dari 01 di JIS 3,5 juta tiket sold out ini. Masa kalah masanya, Mas Asterio?